Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kehidupan teknisi newbie yang pastinya selalu berkreasi serba-serbi, apapun itu. Oke bosku, di tangan saya ada sebentar, agak serak. Di tangan saya ada produk ya, habis belanja online. Produknya itu harddisk, dan harddisknya itu SATA SSD ya, bukan HDD ya, tapi SSD. Nah ini ceritanya lagi unboxing. Aduh Bang Nob ini. Oke. Dan ini tujuannya ya, mau mengcloning harddisk yang satunya ya, dikarenakan harddisk yang dulu sudah mau is dead ya, lagi sakaratul maut. Jadi pertanda berbunyi kretek. Nah itulah ya jeleknya HDD ya. Nah ini saya mau ganti sama SSD. Oke. Aduh, ada motor nih. Paling sebel kalau ada motor, knalpotnya berisik. Oke. Itu penampakan harddisknya, mereknya KingMax ya. Readnya bisa mencapai 500 Mbps. Oke. Dan ini kapasitasnya 120 GB. Nah inilah KingMax ya, Raja Max. Apa tuh Max? Oke bosku, di sana tertera KingMax SSD. Oke, dan ini akan saya jadiin ya kelinci percobaan. Tapi don ya bosku, ini untuk mengklon bahannya ini ya, untuk mengklon dari harddisk yang dulu yang lagi sekarat, mau diklon ke harddisk yang ini yang baru ya, yang SSD. Nah perbedaan antara HDD sama SSD yaitu, kalau HDD harddisk dulu ya, jadi di dalamnya ada semacam piringan ya, semacam piringan CD ya, yang berputar apabila lagi proses on. Nah itu untuk mengerase, untuk meread, untuk write data ya. Jadi kalau misalkan kegoyang-goyang harddisknya, biasanya suka bad sector. Nah itu dia kekurangan HDD. Oke, bisa dipahamin ya. Dan ini saya lagi unboxing harddisk juga, tapi ini SSD. Perbedaannya, kalau SSD ini tidak ada piringan CD-nya ya di dalamnya. Ini di dalamnya sama kayak memory card ya, SD card yang suka teman-teman pakai di handphone ya. Seperti itu. Oke, penampakannya seperti itu. Ini SSD SATA ya. Dari konektornya ini SATA. Oke, segelnya bagus, mantap. Nanti saya langganan deh ke seller ini, soalnya produknya mantul-mantul. Oke bosku ya, tujuannya mau mengcloning ya. Biasanya ini sangat bermanfaat banget untuk yang punya usaha server pulsa, warnet, ataupun perkantoran ya. Misalkan perkantoran perbankan, perkantoran lain-lain yang menggunakan PC komputer ya, agar tidak capek untuk install ulang. Oke bosku, dan itu penampakan harddisk ya, itu harddisk yang dulu, dan saya akan pasang SSD di atasnya. Jadi saya akan mengcloning ya semua isi data yang ada di harddisk ke harddisk yang baru. Dan caranya sangat mantul sekali bosku. Makanya jangan di skip ya, biar paham.
Oke, seperti itu ya. Sudah saya pasang, dan dua-duanya saya pasang di konektor SATA. Oke, KingMac. Oke bosku, dilanjut kembali ya. Kita masuk ke tampilan PC, dan ini saya mau mengcloning data-data server pulsa ya. Ini sangat bermanfaat banget biasanya untuk warnet-warnet ya, yang PC-nya sampai puluhan, mungkin ratusan PC. Oke, kita masuk ke komputer manajemen ya, di icon Windows. Lalu kita klik disk management. Oke, dan kita lihat di sini sudah kedetek harddisknya ya, 111,79 GB. Oke, kita new simple volume, lalu kita next. Di sana diklik kanan ya. Oke, di sini kita semua aja ya, maksimum ya. Oke, kita next. Lalu di sini karena C dan D-nya udah ada ya, itu yang harddisk yang dulu. Kita simpan di E dan F kalau nggak salah ya. Kita next di sini. Oke, kita atur di sini NTFS untuk file sistemnya. Oke, dan alokasinya default aja. Dan volume labelnya kita namain ya. Karena ini harddisk SSD KingMax, kita namain KingMax aja. Biar nanti kelihatan ya antara harddisk yang dulu sama yang baru ya. KingMax. Oke, difokus. Udah fokus Bang Noob. Next. Oke, finish. Nah, di sini sudah tertera. Oke, loading. Ini untuk formatting ya. Oke, di sini sudah terdetek KingMac 111,79 GB ya. Oke, dan sudah kedetek ke PC di E ya. E. Nah, yang itu yang ditunjuk E. Dan yang mau di-cloning yaitu C dan D ya. Sistem dan data. Nah, di sini enaknya kita nggak perlu installing Mobo ya, installing driver motherboardnya ya, contoh LAN, VGA ya, chipset, prosesor, LAN untuk internet dan lain-lain. Jadi kita nggak repot ya. Oke, sebentar, di sana klik kanan aja, kita refresh dulu. Dan ini sangat bermanfaat banget untuk perusahaan-perusahaan, perbankan dan lain-lain apabila PC-nya banyak ya, dan malas untuk install ulang satu-satu ya. Kalau install ulang satu-satu itu memakan waktu ya, memakan waktu yang sangat banyak. Jadi caranya ya kita cloning aja ya. Oke, seperti itu. Ini mau masuk ke Google nih. Dengan catatan ya, motherboardnya sama ya. Jadi biar si harddisknya masuk. Oke, bisa dipahami ya. Motherboard, macam-macam motherboard ya, namanya contoh ya. Contoh mereknya itu Asus, Gigabyte, ASRock, MSI kan, ECS, Biostar, Intel, VGA, Foxconn, Zotac, Digital Alliance, Voico, Jetway, ya, Faro, Extreme, Epsonic, Faro, Bulldozer dan lain-lain ya untuk merek motherboard. Oke. Dan ini di sini kita pakai tool ya, pakai tools. Belepotan bosku. Jadi kita pakai softwarenya itu Macrium Reflex ya. Nah, itu untuk downloadnya free ya, ada di Google Chrome ya, Macrium Reflex 7 Free Edition. Itu kita download aja, free ya, gratis, gretongan. Silahkan di download. Oke, dan saya sudah download dan sudah install. Kita buka aja ya, run administrator. Oke, yes.
Dan untuk mengcloningnya pakai tools ini ya, Macrium Reflex. Oke, di sana ada C dan D. Nah, itu yang dulu ya, harddisk yang dulu, yang sebentar lagi is dead ya. Udah keretek-keretek dikarenakan mungkin banyak terkena guncangan ya. Kita cek itu C dan D. Oke, kita pilih select ya. Lalu muncul yang KingMax di destination ya. Oke, kita drag aja ke KingMax seperti itu, di drag C dan D, akan tetapi D nggak masuk dikarenakan kenapa? Full ya. Jadi ini saya belinya yang 120 GB dan yang dulu itu sama, akan tetapi full. Nah, di sini gimana sih caranya? Kita klik yang clone perform properties. Kita klik maximum size. Dan di sini untuk maximum size berarti untuk C aja. Nah, ini salah ya. Kita klik lagi clone perform propertiesnya. Lalu sebenarnya ini sebentar. Oke, dilanjut lagi bosku. Oke, di sini kita klik lagi clone perform properties. Nah, di sini oke, bisa dilihat. Nah, di sini kita klik maximum size yang di tengah ya. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa atur-atur ya, geser-geser free-nya ya. Free-nya kita mau kasih berapa gitu. Untuk yang C. Jadi mantulnya tools ini ya begitu ya. Mau di drag ataupun mau diketik di bawah bisa ya. Contoh kan saya itu free space-nya mau dikasih berapa, itu 85 ya. Oke, kita oke. Dan boom, seperti itu ya penampakannya. Oke, 26 itu free ya, yang 14 itu yang use-nya yang dipakainya, karena semuanya ada 86 atau berapa itu. Oke, bisa di drag ya yang D, yang data yang D bisa di drag ke bawah. Oke, dan itu ada sisa. Gimana caranya? Kita maksimum size, klik OK, seperti itu ya. Jadi yang sisanya masuk ke D, seperti itu. Oke. Jadi free-nya bisa kita pergunakan semaksimal mungkin ya untuk dua partisi ini. Nah, bisa dilihat ya, itu yang atas untuk harddisk yang dulu dan yang bawah ini untuk SSD yang baru. Kita akan pindah semuanya, jadi kita tidak perlu install ulang. Jadi kalau diinstal ulang itu males ya, banyak banget ya. Contoh, kita install ulang driver Mobo-nya, kita install ulang Windows-nya, kita install software-software yang lainnya. Contoh misalkan kalau game online ya, Point Blank dan lain-lain, Lost Saga ya. Atau misalkan emulator untuk gamers. Emulator untuk gamers itu untuk masukin Free Fire, Mobile Legends ya, PUBG Mobile dan lain-lain ya. Itu kan menyita waktu ya. Apalagi kalau misalkan buat warnet ya, itu PC-nya banyak, puluhan atau ratusan, itu menyita banget ya. Untuk perbankan juga sama ya, misalkan mau install yang Microsoft Word ya, software-softwarenya, komputernya banyak, misalkan ada 10 ya, tapi sama gitu kan ya. Caranya seperti ini, daripada install satu-satu PC capek ya, kita clone aja harddisknya dengan catatan motherboardnya sama ya, mereknya. Oke, kita finish dan kita run this backup now. Oke, dan di sini kita checklist yang all target volume data will be overwritten. Kita oke. Nah, di sini lumayan sangat lama ya. Ditunggu aja. Ya, ini tergantung PC teman-teman ya. Kalau misalkan PC-nya yang mantul, yang RAM-nya gede, yang prosesornya Ryzen AMD, wow, ini cepet ya untuk mengcloning harddisk yang A ke harddisk yang B ya.
Seperti itu penampakannya. Oke. Jadi daripada install ulang itu sangat lama. Kita ulang lagi ya. Jadi mendingan kita cloning aja harddisknya. Jadi kita cukup menginstal ulang motherboard, driver Mobo, terus install ulang Windows. Kita cukup satu aja ya di PC satu, misalkan klien satu, kita install satu aja. Semuanya game-game masukin, semua tools software masukin ya di PC yang satu. Oke. Nah, setelah semuanya diinstal, contoh Adobe Photoshop, Corel Draw, Microsoft Word ya untuk yang bekerja ya, untuk perbankan dan lain-lain, itu kan butuh ya untuk dokumentasi kan, untuk kerja. Misalkan untuk yang gamers game-gamesnya, data-datanya. Nah itu kalau misalkan diinstal satu-satu, diupdate satu-satu, ngabisin kuota ya untuk gamers ya. Nah caranya gimana sih untuk update? Ya kita cloning aja ya, seperti yang teman-teman lagi tonton ya. Oke, penampakannya seperti itu. Kita cloning, jadi harddisk yang A sama harddisk yang B setelah di cloning itu sama persis bosku, sama persis ya. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk install. Oke, bisa dipahami ya bosku. Di sini lama. Oke bosku, sudah dipercepat dan dipotong sebagian ya, dikarenakan mungkin ini akan lama untuk proses cloningnya. Oke, penampakan untuk cloningnya seperti itu ya. Lambat cepatnya tergantung PC teman-teman ya. Kalau PC-nya mantul luar biasa, mungkin beberapa menit beres ini ya untuk cloningnya. Ini sangat bermanfaat banget untuk yang punya PC banyak, untuk usaha yang mengandalkan PC, perusahaan-perusahaan ya, yang PC-nya banyak, perkantoran, ini sangat bermanfaat banget ya. Jadi tidak terlalu menyita waktu untuk memprogram PC setiap unit PC ya. Jadi itu ya bosku. Capek bosku ngomongnya. Seperti biasa, gadang malam-malam untuk edit video bosku. Oke, jangan lupa untuk di subscribe dan diklik tanda loncengnya bosku. Di like juga, di share juga ke sosial media ya. Di komen juga ya, komen positif untuk kedepannya giveaway bosku. Oke. Jadi harddisk yang saya cloning ini yaitu server pulsa ya. Jadi kalau misalkan saya mau install lagi, ini bakalan capek ya. Contoh, saya harus install ulang Windows. Yang kedua, saya harus install driver motherboard ya, itu lama banget. Yang ketiga, saya harus install software tools untuk server pulsa. Waduh, belepotan bosku, maaf ya. Jadi sangat capek lah pokoknya. Yang keempat ya, kita harus install driver untuk perangkat-perangkatnya, misalkan modem poolnya, handphonenya, untuk yang lainnya harus diinstal semuanya bosku. Dan itu menyita waktu ya, sangat lama dan sangat ribet, memusingkan, stres jadinya. Nah caranya gimana biar fix dan simple? Ya kita cloning, itu dia bosku. Pakai software Macrium Reflex 7 ya, yang free edition. Ada yang free ya, yang versi gretongan gitu bosku. Jadi ini sangat bermanfaat banget biasanya untuk yang punya usaha warnet ya, yang PC-nya banyak, puluhan, ratusan, ataupun untuk perkantoran yang PC-nya banyak ya. Dan tujuannya sama kan, si PC itu tujuannya sama untuk kerja itu juga. Dan kita nggak perlu install satu-satu ya, kita clone aja. Oke bosku, gampang banget kan? Atau mungkin harddisknya
rusak ya atau loading di Windows itu biasanya bad sector di hard disk. Nah, caranya gampang, kita beli hard disk yang baru dan kita cloning seperti ini ya. Oke bosku, itu penampakan cloning komplit ya. Kita oke. Ya seperti itu kalau misalkan sudah beres. Oke. No active partition copies. Jadi udah beres ya. Nah itu dia. Sama ya. Action. Coba. Jadi C dan D sama ya, persis sama harddisk yang di bawahnya. Oke, dan setelah dicek di My Computer tidak ada ya, tidak ada partition harddisk SATA King Mac. Oke, kita restart dulu ya. Kita coba restart. Dan dikarenakan yang harddisk yang baru itu udah di cloning, jadi berisi ya dalamnya ya, berisi semuanya. Jadi sama harddisk yang dulu ya. OS-nya juga sama. Oke, kita masuk ke BIOS. Kita cek di boot dan setelah dilihat harddisknya masih Exceltor. Itu harddisk Exceltor itu yang dulu ya. Dan harddisk yang King Mac nggak ada ya. Oke, sebentar. Dan itu sebenarnya gampang banget untuk memindahkannya ya. Kita tinggal masuk aja ke harddisk drive BBC prioritas. Oke, dan saya ini belum ke sana. Kita exit aja dulu, save change and reset. Oke, masuk ke ECS Elite Group. Starting Windows. Oke bosku, jadi saya ini nggak capek ya, nggak terlalu banyak yang harus dikerjakan, nggak perlu install ini itu ya. Jadi tinggal cloning aja dari harddisk A ke harddisk B yang baru. Done, beres. Gampang banget untuk memperbaiki apabila punya PC yang bad sector ya. Sebentar lagi is dead harddisknya. Oke, udah masuk ke tampilan Windows menu. Kita coba cek ke My Computer. Sebentar. Oke, kita refresh dulu. Iya. Kita masuk ke My Computer dan boom, di sana ada bosku. Ya, E dan F. Itu yang E dan F itu yang baru ya. Yang King Max. Dan dalamnya sama ya, C dan E sama. Kita coba D dan F sama persis bosku. Dalamannya sama persis. Itulah dia bosku tujuannya ya. Jadi kita nggak capek ya. Mantul kan? Mantap betul bosku. Jadi ini untuk mengefisienkan ya. Jadi kita efisien waktu. Oke, seperti itu. Sebentar, Bang Noob ini mau ngapain lagi nih? Oh, datang jempol bosku. Oke, dilanjut kembali. Seperti biasa, videonya dipatah-patah, dipotong-potong sebagian karena ini udah terlalu lama. Oke, kita masuk ke BIOS. Kita cobain harddisk yang baru di clone ya. Kita masuk ke harddisk priority dan di sana ada boot option 1 dan 2 ya. Nah, kita masuk yang satu itu kita akan pindah King Mac ya. Dan yang kedua, Exceltor. Kita save. Gampang banget kan? Nah, kalau harddisk yang dulu kan Exceltor ya. Dan sekarang kita sudah ganti ke King Mac. Nah, bisa dilihat kan? Itu yang boot option 1 harddisk King Mac SATA. Oke, caranya harddisk drive BBC priority-nya diganti ya, dipindah ke nomor 1. Gampang kan? Oke, kita save change and reset. Lalu exit. Dan ini otomatis reboot. Ya, ditunggu starting Windows. Jadi seperti itu ya bosku, gampang banget. Jadi kita nggak terlalu di apa ya, menyita waktu ya.
Jadi kita efisien waktu. Dimanakala kita itu sibuk ya, banyak yang harus, aduh bosku, berisik nih motornya. Oke, udah masuk ke menu ya, dan ini langsung masuk ya. Ini harddisk yang baru loh, harddisk yang King Mac yang baru diklon. Ini sama persis bosku, C dan E sama, D dan F sama. Dan setelah di booting, ini langsung masuk ke Windows. Luar biasa kan bosku. Jadi kita tidak perlu capek-capek install ulang. Nah itu dia ya tujuannya. Oke, dan di sini saya tertolong ya. Jadi tidak perlu install ini itu. Oke, datang jempol lagi bosku. Oke bosku, ini tambahan ya untuk mengklon Macrium Reflex, pakai Macrium Reflex ya. Jadi ini teman-teman juga harus mengcopy sistem reserved ya. Nah itu sistem reservednya harus di cloning juga. Oke bosku, see you next video. Salam teknisi newbie. Jangan lupa untuk di subscribe untuk giveaway.